Kamu tahu nggak, bumbu-bumbu hasil fermentasi apa yang terkenal di Asia Tenggara dengan aroma dan cita rasa yang khas? Hayo, apa ya kira-kira? Aha! Ya, bumbu tersebut adalah kecap ikan. Kecap ikan merupakan penyerap rasa yang terkenal di Asia Tenggara. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar negara yang berada di wilayah tersebut terletak dekat dengan lautan. Kecap ikan merupakan sumber protein yang baik, terutama untuk negara yang memiliki tradisi makanan berbasis sereal, yang kaya akan karbohidrat tetapi kurang dalam protein. Kecap ikan mengandung berbagai asam amino esensial, vitamin, dan mineral. Perlu teman-teman ketahui bahwa pembuatan kecap ikan melibatkan penggunaan jeroan ataupun ikan secara utuh, dengan penambahan garam yang tinggi, yaitu berkisar 22-26% W per V. Kemudian difermentasi secara alami hingga lebih dari 1 tahun. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih pembuatan kecap ikan memerlukan penambahan garam dengan konsentrasi tinggi? Setidaknya ada 2 alasan di balik itu semua. Yang pertama, untuk meningkatkan cita rasa berupa rasa asin dan umami, kemudian dapat juga menghambat kontaminasi oleh mikroba. Dari latar belakang tersebut timbullah beberapa pertanyaan. Kenapa sih kontaminasi bisa dicegah ketika terdapat penambahan garam dengan konsentrasi tinggi? Terus sebenarnya apa sih yang mikroba lakukan sehingga kecap ikan dapat dihasilkan? Dan yang paling penting, gimana sih cara pembuatan kecap ikan itu sendiri? Maka dari itu, mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama melalui presentasi fermentasi makanan kecap ikan bersama kelompok 7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Dea dan Ibu Maya, juga kepada teman-teman sekalian. Mari kita kupas tentang makanan fermentasi yaitu kecap ikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Eli, NIM 005, Fitria saya sendiri 016, kemudian Nur Hayati Putri, NIM 017, dan Nur Afifah Baskara, NIM 024. Presentasi ini meliputi yang pertama introduction, yaitu asal dan sejarah dari kecap ikan, yang kedua how it's made, yaitu jenis mikroba, tipe pertumbuhan, dan proses fermentasi pada kecap ikan, yang ketiga benefit, yaitu kandungan gizi dan karakteristik organoleptik pada kecap ikan, dan yang terakhir industrial perspective, yaitu pengembangan skala industri dari kecap ikan. Masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu introduction, asal dan sejarah dari kecap ikan. Kecap ikan adalah cairan berwarna coklat bening dengan rasa asin dan rasa amis ringan. Umumnya, metode konvensional yang digunakan untuk memproduksi kecap ikan di Thailand, Korea, Indonesia, dan negara-negara lain di Asia adalah untuk menyimpan ikan asin atau kecil. Kecap ikan berasal dari Yunani kuno dan Tiongkok kuno. Kecap ikan banyak digunakan dalam masakan Mediterania kuno. Produksi paling awal yang tercatat adalah antara abad ke-4 hingga ke-3 sebelum Masehi oleh orang Yunani kuno. Sedangkan di Cina tercatat 2300 tahun yang lalu, selama dinasti Zhou di Tiongkok kuno, ikan yang difermentasi dengan kedelai dan garam digunakan sebagai bumbu. Produk fermentasi ikan telah dikonsumsi sejak zaman kuno dan tersebar di banyak negara dengan berbagai sebutan. Bangsa Romawi membuat kecap ikan fermentasi yang dinamakan garun, terbuat dari jeroan dan darah ikan makarel, dengan periode fermentasi 9 bulan. Lalu garos, kecap ikan diproduksi di Yunani, dibuat dari Hatis Comber Colia. Selain itu, Aimetheon, yang merupakan kecap ikan lain yang dibuat selama periode Yunani kuno, terbuat dari darah dan jeroan ikan tongkol. Lalu ada Bortagiu dan Ootarides yang merupakan 2 jenis kecap ikan yang diproduksi di Italia dan Yunani Selatan hingga abad ke-19. Di Asia Tenggara, kecap ikan dikenal dengan nama yang berbeda tergantung negaranya. Di Malaysia, kecap ikan disebut budu. Di Filipina disebut pati, kemudian di Indonesia disebut kecap ikan, lalu di Burma disebut ngapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, how it's made, terkait jenis mikroba, tipe pertumbuhan, dan proses fermentasi pada kecap ikan.
Jenis mikroba yang berkontribusi pada fermentasi kecap ikan adalah mikroba halofil. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembuatan kecap ikan ini melibatkan penambahan garam dengan konsentrasi tinggi. Sehingga mikroba kontaminan lain yang umumnya bersifat non-halofil tidak akan mampu hidup di kondisi lingkungan ekstrim ini atau di kondisi lingkungan yang tinggi dengan konsentrasi garam. Nah, mikroba halofil ini memiliki dua peranan utama. Yang pertama itu, mikroba dapat menghasilkan enzim proteolitik yang membantu proses degradasi protein pada ikan itu sendiri. Dan yang kedua, mikroba halofil juga mampu menghasilkan berbagai metabolit dari proses metabolismenya sehingga dapat meningkatkan kualitas cita rasa dan aroma dari kecap ikan. Salah satu contoh mikroba halofil yang umum ditemukan pada proses fermentasi kecap ikan yaitu bakteri asam laktat atau LAB halofil. Salah satunya adalah Tetragenococcus sp. Nah, jadi dari sumber beberapa literatur diketahui bahwa Tetragenococcus sp ini merupakan mikroba yang dominan terdapat pada bagian atau fase akhir dari fermentasi kecap ikan. Berikut merupakan tipe pertumbuhan mikroba pada proses fermentasi kecap ikan, yaitu sequential of growth. Fermentasi kecap ikan sendiri terjadi secara alami dan melibatkan mikroba indigen. Terdapat perubahan mikroba predominan selama proses fermentasi. Secara umum, dalam proses fermentasi kecap ikan, jenis bakteri LAB halofil cukup banyak dijumpai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faisal et al. Pada tahun 2015, mikroba predominan dapat berubah seiring berjalannya waktu penyimpanan. Hal ini dapat terjadi karena perubahan mikroba predominan juga dipengaruhi oleh kadar garam yang ditambahkan, serta lamanya waktu inkubasi. Selanjutnya masuk ke dalam proses fermentasi. Kecap ikan dihasilkan dari perubahan fisika, kimia, dan mikrobiologis pada kondisi garam tinggi serta tingkat oksigen yang rendah. Proses fermentasi kecap ikan melibatkan enzim proteolitik dari sumber yang berbeda, di antaranya enzim endogen, enzim dari mikroba, dan enzim tambahan. Nah, enzim endogen merupakan agen utama yang bertanggung jawab untuk proses autolitik selama produksi kecap ikan. Enzim endogen dapat berasal dari otot ataupun saluran pencernaan ikan. Produksi kecap ikan melibatkan dua bahan utama, yaitu ikan dan garam. Konsentrasi garam akan mempengaruhi aktivitas enzim endogen untuk mendegradasi protein selama fermentasi. Nah, proses fermentasi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, hidrolisis pada lebih dari 20% garam, kemudian hidrolisis pada garam dan pengeringan, lalu hidrolisis pada suhu rendah, dan yang terakhir hidrolisis pada pH rendah. Kualitas kecap ikan akan dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu spesies ikan, jenis garam, rasio ikan terhadap garam, komposisi tambahan, serta kondisi fermentasi. Salah satu kecap ikan yang telah populer di negara barat yaitu Nampla. Nampla berasal dari negara Thailand dan negara tersebut diketahui merupakan produsen kecap ikan terkemuka di seluruh dunia. Produksi Nampla diawali dengan pembersihan ikan segar menggunakan air dingin untuk menghilangkan pengotor sekaligus mengurangi kuantitas mikroba dalam bahan mentah. Secara umum, ikan akan dicampur dengan garam pada rasio 2:1 atau 3:1 ikan banding garam, weight per weight, yang disesuaikan dengan luas area produksi. Selanjutnya, ikan yang telah dicampur dengan garam dipindahkan ke dalam tangki fermentasi yang beralaskan anyaman bambu. Kemudian anyaman bambu lainnya ditempatkan di atas ikan, serta ditambahkan dengan beban berat untuk menjaga daging ikan tetap dalam air garam selama fermentasi. Air garam akan mencapai bagian atas daging ikan dalam minggu pertama fermentasi. Setelah 12-18 bulan fermentasi, penataan diambil kemudian dipindahkan ke tangki pematangan. Setelah 2-12 minggu dalam proses pematangan akan diperoleh Nampla dengan kualitas tinggi. Kita akan beranjak ke bagian yang ketiga, yaitu benefits terkait kandungan gizi dan karakteristik organoleptik pada kecap ikan. Karakteristik organoleptik yang umum dari kecap ikan didominasi oleh rasa asin dan umami. Rasa asin dan umami ini dapat diperoleh dari penambahan garam sejak awal fermentasi. Namun demikian, cita rasa umami ini dapat terbentuk pula akibat proses degradasi protein yang menghasilkan berbagai asam amino. Salah satunya adalah asam amino berupa asam glutamat.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa asam glutamat ini merupakan prekursor pembentuk cita rasa umami yang dideskripsikan dengan rasa seperti daging serta sensasi yang gurih. Selain itu, karakteristik organoleptik dari kecap ikan yaitu terdapat aroma ikan. Namun, berdasarkan literatur, memang terdapat kecap ikan yang menghasilkan aroma kuat, bahkan aroma seperti fekal, akibat adanya produksi senyawa volatil yang mengandung sulfida. Hal ini tentunya akan mengurangi keberterimaan konsumen terhadap produk kecap ikan itu sendiri. Maka dari itu, solusi untuk menekan produksi aroma seperti fekal tersebut dapat dilakukan melalui fermentasi terkontrol menggunakan kultur starter tertentu. Misalnya saja bakteri asam laktat halofil, salah satunya adalah Tetragenococcus halophilus. Kemudian karakteristik organoleptik dari kecap ikan yang lainnya adalah warnanya kecoklatan dan teksturnya yang encer. Berikutnya, mari kita bahas terkait kandungan nutrisi dari kecap ikan. Yang pertama, kecap ikan mengandung asam amino, diantaranya adalah asam amino yang bersifat esensial dan yang non-esensial. Contoh asam amino esensial sendiri diantaranya adalah histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh asam amino non-esensial yang terkandung adalah alanin, arginin, asam aspartat, asam glutamat, sistein, dan masih banyak lagi. Asam amino ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga membantu proses perbanyakan sel. Kemudian ada juga vitamin. Vitamin dalam kecap ikan antara lain adalah vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, riboflavin, niacin, folat, dan kolin. Vitamin dapat membantu untuk menjaga sistem metabolisme tubuh. Kemudian ada juga mineral, di mana mineral memiliki fungsi yang beragam. Salah satunya adalah untuk menjaga sistem enzim dan juga sistem kerja saraf. Contoh dari mineral-mineral yang terkandung dalam kecap ikan sendiri antara lain adalah natrium, kalium, kalsium, besi, magnesium, fosfor, zinc, Cu, mangan, dan selenium. Selanjutnya, kita akan membahas terkait industrial perspektif dari kecap ikan. Dalam pembuatan kecap ikan di industri, bahan utama yang digunakan antara lain adalah ikan, garam, dan air. Ikan yang digunakan harus merupakan ikan yang segar, yang dapat dikonsumsi, serta bebas dari marine biotoxins. Contohnya seperti ciguatoksin, tetrodotoksin, dan sebagainya, di mana toksin-toksin tersebut dapat berperan sebagai racun terhadap kesehatan manusia. Kemudian, garam yang digunakan harus bersifat food grade. Dalam hal ini, yang biasa digunakan adalah NaCl. Kemudian, air. Air yang digunakan di sini disiapkan untuk menyiapkan air garam, di mana air yang digunakan harus layak dikonsumsi serta memenuhi syarat potabilitas yang ditentukan. Proses fermentasi di industri dapat dilakukan menggunakan jar, barel, atau tong, atau juga dapat menggunakan tong semen. Setelah proses fermentasi, kita akan memperoleh residu dan kecap ikan dari fermentasi pertama. Kecap ikan yang diperoleh akan dimatangkan selama sekitar 1 hingga 3 bulan. Setelah itu difiltrasi untuk menghilangkan debris-debris dan dilakukan proses pengemasan. Sedangkan residu yang diperoleh difermentasi kembali dengan melakukan penambahan air garam hingga nantinya akan diperoleh kecap ikan dan residu kembali. Bahan tambahan penyedap yang digunakan juga harus berkualitas food grade dan sesuai standar. Selanjutnya, pengawetan dan pengemasan kecap ikan. Pada proses pengawetan kecap ikan, dilakukan dengan menambahkan lebih dari 20% garam dari total berat. Penambahan garam kurang dari 20% akan menyebabkan ikan mudah membusuk. Preservasi juga dapat dilakukan dengan maupun tanpa penambahan karbohidrat. Pada penambahan garam dengan kadar yang rendah, diperlukan fermentasi laktat dengan menambahkan karbohidrat, sehingga dapat membantu proses preservasi ikan. Metode lain juga dapat digunakan, yaitu dengan menyimpan ikan fermentasi di dalam cuka pada suhu yang rendah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya memasuki tahap pengemasan kecap ikan. Berikut disajikan pada gambar 2, yaitu diagram alir prosedur fermentasi liquid anchovy. Anchovy sendiri merupakan jenis ikan yang dapat difermentasi untuk kemudian memproduksi kecap ikan. Yang pertama ada persiapan bahan-bahan, kemudian persiapan untuk ikan yang akan digunakan atau akan difermentasi, serta bahan untuk packaging. Ikan dari tempat penyimpanan kemudian
diberikan garam atau masuk ke proses penggaraman, kemudian masuk ke proses fermentasi, serta selanjutnya separasi liquid. Setelah separasi liquid, ada proses pasteurisasi, filtering, filling or packaging, kemudian setelah di-packing ke dalam botol, diberi label, dan dimasukkan ke dalam box untuk selanjutnya disimpan atau didistribusikan. Pada keseluruhan proses pengawasan ini, terdapat Critical Control Points atau CCP. Yang pertama ada CCP 1B pada tahapan pasteurisasi. Tahapan ini perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi pertumbuhan mikroba patogen, karena pada tahap ini kemungkinan terjadinya pertumbuhan patogen. Selanjutnya ada CCP 2P. CCP 2P ini ada pada tahapan pencucian botol. Pencucian botol ini juga harus dilakukan hingga benar-benar bersih sebelum digunakan untuk menampung produk fermentasi. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan debris dari dalam botol. Selanjutnya ada CCP 3B, yaitu pada proses filling or packaging. Ini juga perlu hati-hati karena pada titik ini diperlukan proper filling or packaging system yang baik sebagai upaya pencegahan kontaminasi mikroba. Dalam industri kecap ikan, juga dilakukan pengendalian mutu atau quality control. Hal-hal yang dikontrol antara lain adalah kandungan garam, di mana konsentrasi garam tidak boleh kurang dari 200 gram per liter. Konsentrasi garam dapat berpengaruh terhadap cita rasa dan juga pada proses pengawetan, di mana garam memiliki fungsi untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen yang bersifat non-halofilik. Kemudian, dilakukan juga pengontrolan kandungan protein, di mana untuk kandungan nitrogen tidak kurang dari 10 gram per liter, sedangkan kandungan asam amino tidak kurang dari 40% dari kandungan nitrogen. Protein sendiri sangat berperan dalam meningkatkan cita rasa, di mana selama proses fermentasi, protein akan dipecah menjadi glutamat yang merupakan asam amino. Lalu dilakukan juga kontrol nilai pH, di mana pH kecap ikan berada pada rentang 5 hingga 6,5. pH juga dapat mempengaruhi umur simpan dari kecap ikan. Lalu kemudian dilakukan pengujian terhadap kandungan histamin, di mana kandungan histamin pada kecap ikan tidak boleh lebih dari 400 ppm. Hal tersebut dikarenakan histamin dapat mengindikasikan adanya pembusukan oleh bakteri, di mana histamin merupakan amina yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi otot ikan oleh bakteri. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 7 terkait kecap ikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.